Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NPM 21110303003. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, jadi gerak melingkar merupakan gerak yang menghasilkan lintasan berupa lingkaran. Gerak melingkar itu terjadi karena adanya vektor kecepatan dan percepatan yang selalu saling tegak lurus. Dalam gerak melingkar beraturan terdapat beberapa variabel, di antaranya yang pertama itu ada R yang menunjukkan jari-jari, T yang menunjukkan waktu, omega yang menunjukkan kecepatan sudut, X, X0, Y, dan Y0. Seperti yang terlihat pada layar, X0-nya ini menunjukkan angka 1, sedangkan Y0-nya menunjukkan angka 100, R atau jari-jarinya menunjukkan angka 100, T-nya 0, omeganya 10. Kemudian untuk mencari X0 dapat menggunakan rumus R cos omega dikalikan T. Sedangkan Y0 R dikalikan sin omega dikalikan T. Di sini juga ada GoTo X0 dan Y0. Terdapat erasol, ada set pen size 2, ada set pen color 2, ada pen up, dan untuk mencari X dapat menggunakan rumus R cos omega T, sedangkan Y dapat menggunakan rumus R sin omega dikalikan T. Di sini juga ada GoTo X, Y. Kemudian waktunya itu berubah dari 0 menjadi 1,2. Nah, untuk simulasinya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini merupakan gerak melingkar. Kemudian lintasan antar titiknya ini memiliki jarak yang sama, sehingga disebut dengan gerak melingkar beraturan. Selain itu, arah lintasan atau arah perputaran dari gerak melingkar itu sendiri searah dengan jarum jam, seperti pada yang terlihat pada video berikut. Nah, ini searah dengan jarum jam. Kemudian, apa yang akan terjadi jika jari-jarinya tetap, sedangkan kecepatan sudutnya itu berubah? Nah, mari kita ubah, di mana kecepatan sudutnya itu kita ubah. Yang pertama itu 10, menghasilkan seperti itu, kemudian kita ubah menjadi, diperbesar menjadi 20, akan menjadi seperti itu. Kita ubah lagi menjadi 25. Nah, semakin besar kecepatan sudutnya, kelajuannya itu semakin cepat, sedangkan jarak antar titiknya ini juga semakin lebih renggang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika jari-jari tetap sedangkan kecepatan sudutnya berubah, akan mempengaruhi kelajuan serta waktunya, di mana semakin besar kecepatan sudutnya, maka kelajuan dan waktunya semakin cepat. Tetapi jika semakin kecil kecepatan sudutnya, maka kelajuannya semakin lambat. Selain itu juga jarak antar titiknya, jika semakin besar kecepatan sudutnya, dia akan semakin renggang. Tetapi jika kecepatan sudutnya ini lebih kecil, maka jarak antar titiknya ini semakin rapat.
Oke, kita ubah lagi menjadi 10. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika jari-jari berubah dan kecepatan sudutnya tetap? Kita ubah dulu jari-jarinya. Yang pertama ini kan 100. Kemudian kecepatan sudutnya 10. Maka akan menghasilkan seperti ini. Kemudian jika kita ganti jari-jarinya semakin besar, misalnya 120, akan menghasilkan ini semakin besar jari-jarinya ini, lingkarannya atau lintasannya juga akan semakin besar. Kemudian jika kita perkecil jari-jarinya, misalnya 80, maka akan menghasilkan nih lintasan lingkarannya itu atau lingkarannya juga kecil, misalkan 50. Dia akan semakin kecil lintasannya. Kemudian waktunya itu juga sama. Jadi dapat disimpulkan jika jari-jarinya berubah dan kecepatan sudutnya tetap, maka waktu yang diperlukan akan tetap dan juga kelajuannya juga akan tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun kesalahan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.